Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya WDRM dalam podcast Ruang Inspirasi. Ruang Inspirasi hadir memberikan informasi, aktualisasi, dan mampu memberikan setidaknya informasi yang bisa bermanfaat bagi kita untuk menemukan apa yang sedang kita cari. Kali ini Ruang Inspirasi hadir memberikan informasi mengenai metode dan teknik analisis data dalam penelitian bahasa. Seperti yang saya sampaikan, metode dan teknik analisis data adalah upaya kita untuk melihat bagaimana cara kita mengambil sebuah tindakan setelah kita mengamati data, kemudian sudah kita mengklasifikasi dan menangani masalah yang sudah kita dapatkan tersebut dengan cara dan teknik yang telah kita persiapkan. Namun sebelum kita lebih lanjut dalam menguraikan mengenai metode dan teknik analisis data, silahkan di like, di komen, serta di subscribe YouTube channel ini sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selama peneliti belum menemukan kaidah yang berkenan dengan masa penelitian, selama itu pula analisis data harus tetap dilakukan. Analisis bisa dianggap berakhir apabila kaidah yang berhubungan dengan objek yang menjadi masalah penelitian telah ditemukan. Menganalisis dapat juga diartikan mengurai atau memilah bedakan unsur-unsur yang membentuk suatu satuan lingual atau mengurai satu satuan lingual ke dalam komponen-komponennya. Menganalisis juga mengandung pengertian menentukan identitas suatu satuan lingual. Penentuan identitas itu didasarkan atas kerangka-kerangka pikiran atau teori yang didasarkan atas pengujian dari segi-segi satuan lingual yang diteliti. Istilah dari metode dan teknik dalam menguraikan konsep-konsep tersebut tentunya harus dilakukan dengan bagaimana cara kita mengatasi masalah tertentu dengan cara yang sudah kita siapkan. Menentukan metode dan teknik merupakan suatu cara kita agar kita dapat langsung menangani masalah yang sudah kita temukan tadi. Dalam penelitian bahasa, ada dua metode yang biasanya atau yang dapat kita gunakan dalam menganalisis data. Yang pertama yaitu metode identitas atau kita lebih mengenal dengan metode padan. Sedangkan yang kedua adalah metode distribusional atau yang lebih kita sering kenal juga dengan metode Agee. Berikut akan kita sajikan prinsip-prinsip dari kedua metode tersebut. Yang pertama adalah metode padan. Seperti yang disampaikan tadi, merupakan satu metode yang dipakai untuk mengidentifikasi suatu lingual dengan menggunakan alat penentunya itu di luar kebahasan yang bersangkutan. Atau dengan kata lain, metode padan ini alat penentunya terlepas dan tidak menjadi bagian dari bahasa itu sendiri. Berdasarkan alat penentunya, metode padan ini dapat dibedakan menjadi 5 subbagian berdasarkan alat penentunya. Pertama, alat penentunya adalah kenyataan yang ditunjuk oleh bahasa atau disebut juga dengan referen. Jadi dia mengacu kepada segala hal sesuatu yang terjadi pada ruang lingkup bahasa tersebut. Yang kedua, alat penentunya adalah organ bicara atau alat ucap yang membentuk bahasa tersebut. Jadi bagaimana bahasa itu dihasilkan melalui alat bicara. Yang ketiga adalah alat penentunya, atau bisa jadi alat penentunya itu maksudnya itu adalah bahasa lain. Jika dia bukan dari bahasa itu sendiri, berarti alat penentunya itu adalah bahasa lain. Istilahnya kalau alat bahasa lain itu berarti kita harus menerjemahkannya. Yang keempat itu alat penentunya bahasa tulis. Bahasa tulis itu berarti subjeknya itu adalah bahasa yang kita dapatkan dari bentuk hal yang tertulis. Dan yang kelima, alat penentunya adalah mitra wicara. Dari kelima bentuk tersebut,
baik itu dari referensi bahasa tersebut, alat bicara, bahasa lain, tulisan, dan mitra bicara. Nama-namanya diuraikan menjadi 5 bentuk. Yang pertama berarti adalah metode referensial. Seperti saya sampaikan tadi, metode referensial itu adalah penentunya adalah kenyataan yang ditunjuk oleh bahasa atau segala sesuatu yang berada pada ruang lingkup bahasa tersebut, baik itu berupa benda, tindakan, sifat, keadaan, atau jumlah. Biasanya kalau orang lebih banyak menyebut, metode referensial itu lebih mengacu kepada konteks kebahasaan itu tersebut. Bagaimana cara kita menemukan segala sesuatu yang berhubungan dengan bahasa tersebut? Tentunya kita bisa melihat bentuk-bentuk hal yang bermakna hidup atau bermakna mati pada bahasa tersebut, sehingga informasi-informasi yang dihadirkan di antara bahasa tersebut bisa menjadikan objek yang kita ingin cari itu menjadi hidup, sehingga dia lebih mengacu bagaimana bahasa itu berhubungan dengan alat yang ada di sekitar bahasa, sehingga dia bisa menjadi bentuk tindakan yang memang bisa menganalogikan atau bisa menjelaskan dari objek yang sedang kita cari. Biasanya metode referensial ini lebih banyak dipakai bagi orang untuk menunjuknya itu kepada semua hal yang ada dalam kehidupan kebahasaan yang bisa menunjukkan kuantitas dari bahasa itu sendiri, sehingga dengan metode referensial ini objek itu bisa diterjemahkan atau ditemukan kembali bagaimana bahasa itu dapat hidup dan menemukan segala sesuatu yang bisa mengungkapkan dari segi apa yang mau kita cari tersebut. Jadi sederhananya metode referensial ini lebih mengacu kepada konteks si kebahasaan. Jadi bukan di bahasa itu sendiri, tapi semua hal yang berhubungan dengan objek dari bahasa tersebut atau yang sudah kita temukan tersebut. Yang kedua adalah metode artikulatoris, yakni alat penentunya itu adalah organ bicara. Berarti kita menemukan kebahasaan itu kita tentukan berhubungan dengan alat bicara tersebut, yakni apakah alat bicara itu mempunyai bentuk yang bisa menghambat sesuatu orang itu dalam berbicara. Misalnya kita dalam penelitian psikolinguistik atau kita penelitian fonetik, berarti bunyi-bunyi yang dihasilkan bisa misalnya ada hambatan atau gangguan, kecuali ini pita suara ya. Dan oleh hal itu biasanya penentuan ini sering digunakan oleh orang-orang yang melakukan penelitian tentang bunyi-bunyian. Yang ketiga adalah metode translasional. Sesuai dengan namanya, translasional berarti ada upaya kita untuk menerjemahkan kembali bila sumber bahasa kita itu bukan sesuai dengan sumber bahasa yang sedang kita teliti. Misalnya objek data kita itu menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris, atau bahasa Minang ke bahasa Indonesia, atau bahasa Jawa ke bahasa Indonesia, atau bahasa daerah lainnya lah. Jadi ada yang dari luar ke dalam, atau dari dalam lagi keluar, seperti itu, sesuai dengan kebutuhan dari penelitian kita. Penggunaan bahasa lain adalah untuk memberi tuntunan atau pedoman dengan membandingkan dengan bahasa yang diteliti. Padanan unsur lingual tertentu dari bahasa yang sudah dia kenal dengan unsur bahasa yang diteliti akan memberikan informasi sementara tentang perilaku unsur bahasa yang diteliti. Namun, peneliti harus memahami bahwa memiliki unsur lingual tertentu tidak dapat dirumuskan berdasarkan perilaku bahasa lainnya. Yang keempat adalah metode ontografis,
yakni kita melihat itu pada penentunya itu adalah tulisan. Ya, misalnya seorang peneliti menentukan bahwa kalimat ialah satuan lingual yang diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda titik. Penentuan seperti itu berhubungan dengan alat penentu bahasa tulis. Metode ontografis hanya mampu mengungkapkan realitas bahasa dengan tingkat kebenaran terbatas, karena hanya mengenai sebagian segi dari perilaku bahasa. Dari contoh tersebut, misalnya kalimat tidak akan diakhiri dengan baca titik, tapi juga dapat diakhiri dengan tanda seru misalnya. Oleh karena itu, perlu didalami lebih lanjut perilaku bahasa yang diteliti tersebut. Intinya, dia pengacuannya itu kepada bagaimana bisa membuktikan dari apa yang disampaikan itu dari bukti-bukti tertulis. Atau lebih cepatnya, jika kita ingin membuktikan sesuatu, berarti kita harus merujuknya pada bentuk-bentuk sesuatu hal yang berasal dari tulisan atau dari sesuatu hal yang sudah dipublikasikan, seperti itu. Yang kelima dari metode Agi ini adalah metode pragmatis, yakni alat penentunya adalah mitra tutur atau mitra bicara. Misalnya, kita bisa menetapkan bahwa kalimat perintah adalah kalimat yang bila diungkapkan menimbulkan tindakan tertentu, maka hal itu bisa kita lihat dari lawan bicara yang memberi jawaban. Dengan kata lain, untuk mengetahui bahwasanya bahasa itu memang bisa memberikan bentuk analisis linguistik, maka kita bisa melihat caranya itu dengan mitra bicara. Dan berdasarkan hal itu, maka pemakaian metode ini lebih banyak dipakai dalam analisis linguistik yang menggunakan pendekatan pragmatik. Kalau metode pragmatis itu pragmatik, kalau ontografis itu bisa dipakai dalam bentuk kajian ilmu linguistik manapun. Kalau translasional, jika data dan objeknya itu bukan berasal dari bahasa yang diteliti. Metode fonetis artikulatoris yang penelitian tentang bunyi-bunyian, dan metode referensial yang itu biasanya mengacu pada bentuk konteks kebahasaan. Kemudian metode yang kedua dari metode padan, yang kedua adalah metode Agi. Berbeda dengan metode padan, metode distribusional atau yang kita kenal dengan metode Agi, memang alat penentunya itu berdasarkan bahasa itu sendiri. Dengan demikian, analisisnya memberikan keabsahan secara linguistik itu pasti. Berarti kita mencari objek atau untuk mencari penyataan itu memang dari bahasa itu sendiri. Karena dengan metode ini kita mencoba satuan lingual bahasa dalam hubungannya dengan satuan lingual lain. Oleh karena itu, teknik-tekniknya pun memang berupaya untuk melakukan ukuran atau penguraian dari satuan lingual tertentu yang sudah kita temukan. Ada beberapa teknik dari metode ini. Yang pertama adalah teknik dasar bagi unsur langsung. Teknik bagi unsur langsung adalah teknik membagi satuan kontribusi unsur-unsur langsung yang membentuk konstruksi tersebut. Karena pada awal kerjanya, analisis teknik ini adalah membagi satuan lingual, baik itu kata, frasa, klausa, ataupun kalimat, menjadi beberapa unsur atau bagian tertentu sesuai dengan kebutuhan yang kita teliti. Alat penentu bagi unsur itu dalam bahasa lisan adalah jeda atau suprasegmental. Sedangkan dalam bahasa tulisan itu bisa dilihat berdasarkan kemampuan atau ketajaman intuisi si peneliti itu sendiri. Atau dengan kata lain, si peneliti harus mempunyai daya atas membagi lingual yang ingin dianalisis. Kemudian ada beberapa teknik lanjutan. Teknik lanjutan itu misalnya ada teknik lesap, artinya menghilangkan. Teknik lesap itu berarti kita menghilangkan satuan lingual sehingga satuan lingual itu bisa memberikan suatu keabsahan
bahwasanya yang setelah kita menghilangkan itu, apa yang satuan kita hilangkan itu memberikan bukti bahwasanya ketika kita sudah menghilangkan maka maknanya akan berubah. Maka yang dihilangkan itu menjadi pengabsahan bahwasanya data atau analisis kita itu benar. Kemudian ada teknik ganti. Teknik ganti itu mengganti dengan sinonim hal yang sama. Menggantinya misalnya mengganti dengan kata yang sama, misalnya kata membaca dapat digantikan dengan kata menulis kalau memang dia merujuk pada satu hal yang dimaksud. Di sekolah kita belajar misalnya. Berarti untuk mengetahui kata belajar itu kita ganti dengan menulis, berarti di sekolah kita menulis. Seharusnya sebelumnya itu kata di sekolah belajar dan menulis kita ganti, kemudian kita interpretasikan dengan konteks yang sama. Di sekolah belajar dan menulis seperti satu hal yang bisa digantikan, seperti itu. Kemudian ada teknik perluas, yakni memperluas satuan lingual itu baik ke kanan ataupun di kiri. Salah satu manfaatnya adalah untuk mengetahui identitas satuan lingual tertentu. Misalnya kita membandingkan kata kerja membeli dan membelikan. Kedua kata kerja ini adalah kata kerja transitif, tetapi kemungkinan besar identitasnya tidak sama. Kata membeli kemungkinan besar dapat diperluas ke kanan dengan menambahkan sebuah komponen kata, misalnya mainan, berarti membeli mainan. Sementara kata membelikan berarti kalau kita tambah ke kanan membelikan mainan, kita harus menambahkan lagi satu kata, membelikan mainan siapa. Membeli mainan berarti maknanya untuk kita sendiri, tapi kalau membelikan mainan berarti kita mempunyai maksud membelikan itu seperti siapa. Tujuannya jelas, bahwasanya untuk mengetahui kadar kemiripan bila dua satuan lingual itu berlainan tetapi diduga bersinonim. Berarti bentuknya sama tetapi informasinya berbeda. Seperti itu ya, maksudnya informasinya berbeda itu mungkin bunyinya sama tapi informasi tujuannya berbeda. Yang seperti tadi, membeli mainan mungkin maksudnya itu bisa untuk kita, tapi membelikan mainan itu maksudnya untuk orang lain, seperti itu. Kemudian ada teknik sisip, yakni menyisipkan unsur tertentu. Misalnya teknik sisip itu untuk melihat bagaimana bentuk hasil penerapan jika kita menyisipkan suatu unsur gramatikal. Misalnya pada kalimat mereka main bola di sini. Untuk membuktikan apakah hubungan unsur itu mereka main bola di sini dapat diuji, kita sisipkan unsur kemarin. Contohnya, mereka kemarin main bola di sini. Yang kedua, mereka main kemarin bola di sini. Atau yang ketiga, mereka main bola kemarin di sini. Dari tiga kalimat tersebut dapat terlihat bahwa hubungan antara main bola kadarnya cukup tinggi. Main bola, mereka kemarin main bola, mereka main bola kemarin, seperti itu. Sementara hubungan kata mereka dan main serta main bola dan di sini kadar hubungannya cukup rendah sehingga bisa disisipi oleh kata kemarin, seperti itu. Kemudian ada teknik balik, membalikkan suatu unsur tertentu. Kemudian teknik ubah wujud atau mengubah wujud satuan lingual, dan teknik ulang berarti mengulang unsur satuan lingual yang ada, semacam penambahan tetapi penambahannya identik dengan unsur lingual yang sudah ada, seperti itu. Jadi dari hal itu dapat kita ketahui bahasanya dari metode AGI tersebut biasanya yang sering muncul juga adalah metode yang digunakan itu adalah beberapa teknik-teknik dari teknik lanjutan. Misalnya ada teknik lesap, ada teknik ganti, dan jangan lupa juga ada kita mengenal dengan istilah teknik baca markah. Teknik baca markah ini adalah teknik lanjutan yang memang mengharuskan kita menemukan penanda dari apa yang kita cari. Pemarkah
berarti menentukan kaidah sebenarnya yang akan kita teliti. Demikianlah podcast Ruang Inspirasi pada hari ini. Saya WDRM, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.